ini kita mungkin ada beberapa yang dibicarakan yang bisa lihat terkait dengan persiapan pembelajaran Bu Sally. Kira-kira nanti di pembelajaran yang akan Bu Sally laksanakan, tujuan pembelajarannya seperti apa? Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk pembelajaran nanti, ini kebetulan baru ya Pak ya. Ini materi itu tentang teks drama. Jadi ini memang saya baru masuk ke kelas tersebut untuk menyampaikan materi tentang teks drama tersebut. Sehingga anak itu masih dari awal dulu gitu. Jadi belum ada pengetahuan sebelumnya mungkin. Adapun tujuan pembelajaran nanti untuk yang pertemuan pertama ini, yang pertama itu diharapkan siswa itu dapat menjelaskan pengertian dari drama dan juga siswa itu dapat memahami karakteristik dari drama tersebut. Jadi mereka itu lebih mendalami unsur-unsur drama dan tujuan pembelajarannya tadi mereka bisa untuk langkah awal itu mereka bisa memahami apa itu drama, kemudian juga apa saja karakteristik dari drama. Oke, jadi tujuan pembelajarannya dapat menjelaskan pengertian drama dan karakteristik drama. Bagaimana cara Ibu untuk meramu pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dicapai? Yang pertama, saya itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dan kebutuhan siswa. Jadi di sini itu saya itu ingin lebih memunculkan kesiapan siswa dalam belajar tentang teks drama tersebut gitu. Jadi nanti mudah-mudahan saat pembelajaran itu saya bisa mengakomodasi kebutuhan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya diharapkan nanti itu siswa itu bisa bersosialisasi, membangun relasi dengan teman-teman di kelompoknya, karena nanti akan ada pembagian kelompok sehingga mereka itu dapat menyelesaikan masalah atau soal yang dapat saya berikan kepada mereka. Oke, nanti kan tadi sih saya sempat nyimak tentang kesiapan belajar ya Ibu Sally dan sosialisasi dalam berelasi dalam kelompok. Nah, untuk pembentukan kelompok itu sendiri, apa yang sudah disiapkan Ibu? Jadi sebelum pembentukan kelompok tersebut, mungkin nanti saya akan menayangkan video karena nanti sistemnya seperti diskusi gitu ya Pak ya. Jadi saya nanti akan menayangkan video terlebih dahulu, video tentang tentang pementasan drama. Nah dari sana mereka itu sehingga bisa membuat menyimpulkan sendiri apa itu pengertian dari drama, kemudian karakteristik dari drama berdasarkan tayangan yang mereka lihat. Dan itu saja setelah itu mereka diskusi dengan kelompoknya gitu. Nah, untuk pembentukan kelompok itu apakah memang ada kriteria tertentu Ibu atau dibebaskan untuk pembentukan kelompok nanti? Ya, nanti kan setelah mereka melihat tayangan video tersebut, nanti mungkin ada yang harus mereka jawab. Misalnya ada 5 pertanyaan, pertanyaan yang sederhana saja. Nah nanti kalau misalnya ternyata ada siswa yang mungkin nanti saya pilih-pilih saja siswa yang bisa menjawab 5 pertanyaan semuanya saya pisahkan atau saya bisa menjawab. Tapi mungkin nanti saya akan buatnya menjadi 4 kelompok saja. Siswa yang bisa menjawabnya lebih banyak pisahkan, yang bisa menjawab 4 pertanyaan dengan benar ataupun 3 pertanyaan dengan benar itu nanti terpisah. Oke, tadi yang saya simak bahwa siswa yang kira-kira sudah bisa menjawab pertanyaannya nanti akan dibedakan kelompoknya seperti itu. Nah kalau untuk yang siswa yang tidak menjawab dengan benar itu bagaimana pembelajarannya? Iya, mungkin untuk yang siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan dengan benar nanti saya akan lebih intens lagi, saya akan lebih memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi dalam kelompok tersebut nanti saya akan memberikan materi mana saja yang belum mereka pahami. Sementara untuk siswa yang memang sudah benar-benar paham, nanti mereka mungkin saya akan sedikit bertanya saja sampai sejauh mana pekerjaan mereka. Oke, jadi ada perbedaan treatment ya, mungkin perlakuan terhadap kelompok kelas. Oke, untuk tujuan belajar mungkin itu sih yang ingin saya ketahui. Kemudian kira-kira dalam pembelajaran nanti Bu Sally ada
oleh Bu Shelly. Nah, kira-kira kalau ada pengembangan seperti apa yang ingin Bu Shelly kembangkan? Untuk area ini tadi ya sudah saya sampaikan, mungkin berkaitan dengan strateginya juga. Saya itu ingin lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak, dan juga sosial emosi dari siswa tersebut. Jadi pengembangan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya di materi teks drama. Oke. Lalu kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan atau akan dipersiapkan oleh Ibu untuk mempelajari anak-anak ya, pembelajaran teks drama itu dengan ditambah pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional gitu. Tadi saya dengan tayangan video dulu ya Pak, itu untuk menstimulus anak. Kemudian juga nanti setelah mereka belajar duduknya sudah berkelompok, nanti mereka itu diharapkan bisa tadi bisa menjelaskan apa itu drama, kemudian juga karakteristik dari drama tersebut apa saja. Oke. Ya, strategi yang disiapkan tentunya sudah ada. Ya mungkin itu saja yang mungkin ingin saya gali lebih dari Bu Shelly ya mengenai persiapan pembelajaran seperti apa nanti di kelas. Kemungkinan nanti mohon izin saya akan melihat pembelajaran Bu Shelly ketika berada di kelas ya sesuai dengan area yang akan Ibu Shelly kembangkan. Itu saja mungkin dalam kesempatan ini Bu Shelly, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Ibu lihat semuanya tampak hadir ya, karena tidak ada bangku yang kosong. Alhamdulillah. Ya, jadi semuanya kondisinya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya pada waktu pertemuan sebelumnya kalian sudah Ibu beri tugas untuk merangkum teks drama ya. Tentang teks drama ini, teks drama ini adalah bab yang baru kita pelajari, sehingga nanti Ibu akan menyampaikan atau kita berdiskusi tentang apa itu teks drama. Dari hasil bacaan kalian mungkin kalian ada yang sudah pernah menonton drama, pertunjukan drama? Ya, boleh nanti bisa kalian sampaikan ya. Untuk drama ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa coba ada yang tahu? Yang berhubungan dengan teks drama. Ayo, yang ada kemiripan dengan teks drama. Apa? Narasi. Teks narasinya apa contohnya? Seperti apa coba ayo? Apa? Ya, apa? Cerita apa? Ayo, waktu kelas 7 sepertinya. Cerita apa? Fabel. Boleh, apa lagi? Dongeng kelas 7 sudah dipelajari? Apa? Legenda kelas 7 sudah dipelajari? Atau SD? Kalau kelas 7 itu teks cerita fantasi. Ya, ingat nggak cerita fantasi dan juga fabel ya? Itu ada kemiripan dengan teks drama. Ada yang tahu kira-kira persamaannya apa? Satu orang saja. Boleh? Siapa Husin? Mengandung cerita sama ya. Fabel, cerita fantasi juga drama itu pasti ada ceritanya. Ada lagi yang lain? Ada dialognya, boleh ya. Oke, bagus sekali. Kemudian ada lagi? Pesan, ada pesan ceritanya atau disebut apa pesan itu? Amanat atau apa lagi? Moral, apa lagi? Moda ya, pasti ada. Setiap cerita
berbeda dengan teks cerita fantasi dan juga fabel, ya. Nah, Ibu ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks drama. Nah, nanti akan dibagi kelompok, ya. Tetapi pembagian kelompok ini kalian harus bisa menjawab dulu pertanyaan yang Ibu berikan, ya. Jadi nanti jawabannya itu akan kelompok itu akan disesuaikan dengan pertanyaan yang Ibu berikan, ya. Jangan lihat pada temannya, bisa ditutup. Oke, bukunya bisa ditutup. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ibu beri waktu kalian untuk menjawabnya 5 menit saja, ya. 1, 2, 3, 4. Oke, baiklah. Ibu beri waktu 5 menit. Sekarang jam 9 lewat 5 menit, berarti harus selesai jam 9 lewat 10. Ayo dijawab. Berdasarkan pengetahuan kalian saja, ya. Ya, langsung saja atau di belakangnya. Di belakang itu jangan lupa beri nama. Boleh di belakangnya, ya. Iya, diberi nama. Berdasarkan pemahaman kalian saja, jangan takut salah, ya, karena nanti kita akan belajar yang sebenarnya itu seperti apa, kita akan diskusi. Jadi kalian jangan takut salah, tidak akan ditutup. Ayo 5 menit selesai, ya. Selesai tidak selesai harus ditentukan.
Jasmine, Elvira, keempat orang. Ini rata-rata kalian sepertinya sudah paham ya. Walaupun ada yang tidak pernah menonton sepertinya, tetapi untuk definisi dari drama itu rata-rata sudah paham ya. Ada yang beri nama ini tulisan siapa? Oh, oke. Ya, semuanya nanti begitu dipanggil oleh ibu, semuanya harus segera berpindah tempatnya ya. Oke, sini Luisa, Seralin, Anastasia, dan Bersama. Kalau yang tadi siapa? Elvira dengan siapa? Jasmine ya? Itu yang 4 orang. Kemudian Elvira, Jasmine, Ibu acak saja karena kita tahu lebih sama ya. Naufal dan Raka. Elvira. Ini tidak diberi nama siapa ya? Saat SD atau SMP? Siapa itu? Ratu ya? Ratu, aduh tidak ada ini ya. Ratu, kemudian Glory, Abdullah Faras, dan juga Muhammad Taufik. Ada Fikri, ada Zia dan Fatih, Jevon dan Vincent. Udah kelompok ya semuanya ini sebelah sini. Iya. Itu apa? Ya. Kemudian karakteristik dari drama itu bagaimana? Karakter itu ciri-cirinya. Apabila yang sudah selesai setiap kelompoknya, nanti tolong disimpan di sini. Misalnya definisi ada yang tempel di sini ya. Kemudian yang karakteristik atau ciri-ciri dari drama itu kalian tempel di yang warna putih. Setiap kelompoknya kalian sudah selesai. Paham ya? Sekarang kalian simak saja videonya, ini kurang lebih sekitar 15 menit. Tapi nanti akan cukup cepat. Ya, ini contoh pementasan drama. Bagaimana ini? Apa yang harus melakukan? Tapi aku sangat menginginkan seorang anak.
memetikku. Selamatlah, selamat, dia bibi. Ngerilah kau dapat memetiknya. Malam itu kemudian bersini datang untuk melihat hasil penimbangan itu. Setelah itu kedua, bersini pun mengambil pisau dan memerangi mobil itu dengan perlahan. Kemudian mendengar teriakan bersini, kemudian tetangganya mengambil minuman bersini. Kemudian ada satu persatu pulang. Setiap hari polisi ini merawat Dimas dengan penuh kasih sayang. Hingga ia turut dewasa menjadi gadis cantik jelita. Tahun ke-17 pun telah tiba. Pagi itu Oh gitu ya Bu. Baiklah, tunggu sebentar. Kita tambahkan ya Bu. Ini Bu, uangnya. Silakan Bu. Lagi-lagi Bu, anaknya nggak sadar. Semua itu nak. Oh iya Bu. Ibu, mau cari ibu dulu ya Bu. Sebentar saja. Sudah, tapi jangan mau sore-sore ya. Nanti susah. Baik Bu, aku pamit dulu ya Bu. Iya Bu. setelah Dimas pergi, beberapa saat kemudian datanglah Betul Hijau untuk menagih janji polisi ini. Aku sudah ke sini untuk menagih janjimu 17 tahun yang lalu. Coba silakan gadis itu.
lemas dan sedih. Oh, ini sudah malam. Kenapa Mbok belum tidur? Mbok belum ngantuk, Nak. Mbok sudah sedih, Mbok. Tidak, Mbok tidak apa-apa. Mari kita tidur saja. Baik, Mbok. Selamat malam. Malam itu, Siti teringat akan janjinya pada Buto Hijau dan berharap akan yang selamat. Cara satu-satunya adalah ia harus menemui petapa di situ dan tempatnya bertapa. Akhirnya, ia langsung pergi ke sana dan berpamitan kepada Yati Emas. Ini hanya cuplikan saja tentang drama ya, contoh pementasan drama. Sehingga diharapkan nanti kalian bisa menuliskan atau memahami apa itu pengertian dari drama setelah kalian menonton cuplikan drama tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kalian tolong setiap kelompok tuliskan karakteristik dari drama itu apa dari hasil tontonan tadi. Yang sudah selesai langsung segera menempelkannya di sini. Ya, jadi untuk yang definisi yang merah, ya di styrofoam yang merah, sementara untuk karakteristik dari drama itu di warna yang kuning. Silakan diisi di kertas yang sudah ibu siapkan, ya. Iya, boleh. Atau tambah ke sini. Oke. Cok, boleh pindah Cok sebelah sana. Ya. Ya, terus kami ini definisi apa? Drama adalah menurut gimana? Tahu pertanyaannya bagaimana? Tahu yang bagaimana? Pendamping. Jangan lihat di buku ya. Jangan lihat di buku. Sama, ayo, Fikri, Cok, Mazda nanti bisa menyampaikan dalam iya, kertas yang satu itu isi definisi, kertas yang kedua isi ciri ya. Boleh. Ayo cepat, Fatih jangan tiduran. Ya, duduk aja seperti temannya yang lain. Duduk aja jangan sampai tiduran. Ayo, 10 menit ya.
Udah. Tadi yang ditulis apa? Cerita yang bagaimana? Ayo Fitri, apa Fitri tadi? Apa? Cerita yang ditunjukkan di teater atau di panggung ya. Terus apa ayo dibantu. Tulis aja dulu kata yang tulis. Cerita ya. Ya, teater. Udah langsung tanya. Siapa yang bagian definisinya biar pembagiannya. Ayo waktunya sudah mau habis. Yang sudah dikumpulkan di depan. Ayo, ayo, ayo. Ngomong apa? Yang nulis
Apa sih orang mesti ada dari gua? Satu kelompok lagi. Ayo naiknya kembali ke tempat semula ya, jangan diikuti kelompok lain udah. Kan ya? Boleh satu orang? Boleh nih biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha dari kelompok Acung Malasa yang beranggotakan Seralin, Luisa, sama Kusana. Kita mulai dari definisi drama. Definisi drama menurut kelompok kita adalah drama adalah pertunjukan atau pementasan yang menampilkan sebuah cerita berdialog seperti cerita fiksi maupun kisah nyata yang ditampilkan di sebuah panggung atau ruangan yang luas dan besar. Oke, lanjut ke karakteristik drama yang kelompok kita buat. Yang pertama ada latar, kedua tema, ketiga watak, tokoh, tata panggung, tata busana, tata rias, berisikan dialog, prolog, epilog, menggunakan kaidah kebahasaan, narator untuk menceritakan alurnya, dan memiliki pesan moral. Sekian dari saya sebagai perwakilan kelompok Acung Malaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Tadi katanya untuk drama ini kelompok apa? Acung Malaka. Acung Malaka itu adalah pertunjukan atau pementasan yang menampilkan sebuah cerita berdialog seperti cerita fiksi maupun kisah nyata yang ditampilkan di sebuah panggung atau ruangan yang luas dan besar. Bagus, ini bisa diterima ya. Kemudian karakteristiknya nanti kita diskusikan untuk yang lain. Untuk selanjutnya supaya waktunya segera ini ya, Ibu minta kelompok Taufik ya. Siapa perwakilannya? Ini saja Ibu mau Ratu ya, Ratu saja. Ayo Ratu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok saya yang beranggotakan Abdullah, Taufik, dan Glory. Untuk definisi yang kelompok saya dan saya diskusikan, menurut kami definisi drama adalah sebuah pertunjukan yang berisikan cerita suatu kisah fiksi yang berupa cerita rakyat, dongeng, legenda, atau cerita fiksi lainnya yang diperankan oleh tokoh-tokoh tertentu. Lalu untuk karakteristik menurut kami adalah mengandung konflik berupa karya fiksi, adanya penyelesaian masalah di akhir, terdapat pesan moral, dan melibatkan emosi para tokoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir dulu untuk kelompok penyajian boleh siapa? Cok aja deh Ibu mau cok. Hanya tinggal membacakan saja. Ayo sini. Udah ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrajo dari kelompok Juang dari
kelompok saya yang beranggotakan Copi Trijia. Saya akan membacakan definisi drama. Definisi drama dari kelompok saya, drama adalah cerita yang ditunjukkan di teater atau panggung dengan menunjukkan perasaan oleh pemeran. Ciri-ciri dari kelompok saya, ciri-ciri dari teks drama menurut kelompok saya bersifat moral dan berdialog. Terima kasih sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian sudah mulai paham ya apa itu teks drama. Cuma ada yang ingin diinfokan nggak ini dari teks drama itu apa? Sebuah karya sastra yang menceritakan kehidupan manusia yang dipentaskan. Jadi inti dari drama itu adalah dipentaskan, ya. Tadi rata-rata sudah betul ya bahwa teks drama itu adalah sebuah karya sastra yang menceritakan kehidupan seseorang yang dipentaskan, ya. Itu. Kemudian ciri-cirinya tadi ada kalau saya disampaikan oleh kelompok siapa namanya Cua. Ya. Ada latar, tema, watak tokoh itu bukan ciri-ciri dari drama, yaitu lebih ke unsur-unsur dramanya, ya. Untuk karakteristik dari drama tadi kelompoknya Cua sudah betul ada dialog, ya, berisi dialog dari drama itu ciri-cirinya. Kemudian ciri selanjutnya tadi ada apa ya? Ada cerita, ya, memiliki cerita pasti ya di dalam naskah drama itu atau teks drama itu ada cerita, kemudian ada dialog, dan yang ketiga tadi yang ibu sampaikan tadi bahwa ciri dari drama itu adalah dipentaskan. Itu 3 ciri-ciri atau karakteristik drama yang utama. Apa yang pertama? Ada dialognya, kemudian ada ceritanya, yang ketiga dipentaskan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita itu bisa memahami apa itu pengertian dari drama, kemudian juga karakteristik atau ciri-ciri dari drama. Ibu lihat kalian sudah paham semuanya, sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur drama. Tadi yang ditulis oleh kelompoknya Cua Malaka, ya, itu lebih ke unsur-unsur dramanya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada hari Senin ya, dalam keadaan sehat walafiat. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dirapikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ferdian sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini saya dengan Ibu Seli Salatul Fuada kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Seli terkait refleksi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Seli. Baik Bu Seli, selamat siang. Siang. Ya, sehat Bu Seli ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu Seli ya. Oke, dari pembelajaran yang Bu Seli laksanakan di kelas 8.3 itu hasil praobservasi kemarin itu kan ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, kemudian ada beberapa aspek yang ingin Ibu kembangkan. Nah, mungkin dari hal ini kira-kira di pertemuan sekarang tujuan apa yang ingin Ibu capai gitu dalam kesempatan kali ini obrolan dengan saya. Tujuannya dengan setelah pasca observasi ini saya tentu saja saya harapkan masukannya mengenai proses pembelajaran tadi
dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, karena saya merasa untuk proses KPM tadi masih ada kekurangan, masih ada yang kurang sesuai dengan rencana kemarin itu. Oke. Memang rencana kemarin itu yang sudah Ibu susun seperti apa mengenai aspek yang dikembangkan oleh Bu Shelly? Kemarin itu kan ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, dan yang dimunculkan itu adalah tentang diferensiasi itu tentang apa ini ya, membangun relasi itu sosial emosi ya. Ya, sosial Nah, emosional. salah satunya juga sosial emosionalnya itu tidak saya munculkan secara secara langsung disebutkan ya, tentang membangun relasi, kemudian yang berdifferensiasinya juga masih agak kurang ya, seperti untuk kesiapan belajar siswa gitu. Jadi menurut Ibu Shelly sendiri pembelajaran tadi sudah dilaksanakan, itu kan sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang hasil pra kemarin, bahwa mengenai pembelajaran sosial emosional ya di catatan saya, kemudian berdiferensiasi. Ternyata menurut Bu Shelly hampir belum terlihat seperti itu ya untuk pembelajaran dua hal Iya, tersebut. karena waktu pas di kemarin itu yang pra observasi, Bapak menyampaikan bahwa itu harus dimunculkan waktu diseminasi ya, harus dimunculkan gitu ya, aspek-aspeknya. Kalau dari diferensiasi apa yang dimunculkannya, kemudian dari sosial emosi anaknya juga apa yang dimunculkan itu harus diucapkan. Nah, waktu tadi itu saya lupa sepertinya gitu. Jadi terlewat untuk Iya. menyampaikan. Jadi mungkin secara tersirat iya gitu ada, tapi kan katanya harus tersurat ya, harus diucapkan juga gitu. Oke. Nah, yang sudah Ibu Shelly laksanakan di pembelajaran tadi ya, tentang materi apa ya Bu Shelly, bisa dikonfirmasi kembali? Materinya itu tentang mendalami unsur-unsur drama. Mendalami unsur-unsur drama. Ya. Ya, untuk materi unsur-unsur drama ini, penjelasan ya, pengertian dan karakteristik unsur-unsur drama dari pembelajaran diferensiasi sosial emosional. Nah, kira-kira dari Bu Shelly sendiri, kriteria yang sudah Bu Shelly capai dari pembelajaran tersebut, kira-kira seperti apa tercapaiannya kalau menurut Bu Shelly? Bu Shelly kan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional, di materi, pengertian dan karakteristik drama. Nah, kira-kira menurut Bu Shelly kalau kita gunakan kriteria kurang, cukup, membaik atau baik sekali, nah kira-kira Bu Shelly sudah ada di posisi mana nih di pembelajaran tadi menurut Bu Shelly? Cukup, cenderung kurang kayaknya. Cukup, cenderung kurang ya. Iya, jadi gini, ternyata jadi memang rencananya kembali oh ya begini, tapi pas begitu pelaksanaan dalam kayaknya ada kurang deh gitu. Oh, gitu. Jadi ada yang kurang ya menurut saya. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan Bu Shelly itu mengatakan pembelajaran tadi itu ada di baik, cenderung kurang gitu. Kira-kira apa? Persiapan kayaknya Pak. Iya, persiapannya mungkin kurang maksimal. Persiapannya kurang maksimal. Oke. Harapan Bu Shelly sebetulnya di pembelajaran untuk pengertian drama dan karakteristiknya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, itu harapannya sebetulnya di mana gitu? Kriterianya apakah langsung baik sekali ataukah baik? Mungkin karena ini materinya awal, kebetulan ini materi bab baru, sehingga memang tidak langsung baik ya, cukup juga sudah alhamdulillah. Tapi waktu tadi itu saya memberikan pertanyaan dulu kan untuk pembagian kelompok anak itu, saya memberikan pertanyaan, mana siswa yang kira-kira menjawabnya itu, misalnya ada yang satu bisa menjawab satu pertanyaan, 2 atau 3 itu dipisahkan oleh saya. Ada anak yang memang sepertinya banyak kosongnya, maka saya itu dikelompokkan tersendiri anak tersebut gitu ya. Nah, untuk yang tadi itu apa sih Pak? Yang maksudnya Ya, harapan Ibu tuh pembelajarannya itu tentang menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di mana gitu posisinya? Apakah udah baik? Sebenarnya cukup dengan baik saja dulu gitu, karena selain itu di sini materinya juga kan tidak terlalu luas ya Pak. Di sini itu untuk pertemuan pertama itu hanya anak itu tadi tujuan pembelajaran itu hanya untuk menjelaskan pengertian drama, memahami karakteristik drama berdasarkan video yang tayangan. Jadi
saya tuh belum belum menyampaikan, belum diskusi kepada anak itu apa sih itu tentang teks drama apa, tetapi saya stimulus dulu dengan video yang ditayangkan tadi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan tersebut siswa itu bisa menjelaskan apa itu drama menurut pemahaman mereka, kemudian juga ciri-ciri dari drama itu sendiri bagaimana. Kalau tadi dilihat sih memang anak sudah cukup baik ya Pak, ada juga beberapa anak yang memang kurang. Oke, dari hasil observasi kemarin kan Bu Shelly itu aspek yang dikembangkannya kan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya dan sosial emosional. Nah, ketika tadi di kelas pada saat pembelajaran untuk pembelajaran diferensiasinya itu ke arah mana pembelajaran diferensiasi, dan kemudian sosial emosionalnya yang tadi dikatakan bahwa berrelasi. Nah itu sejauh mana itu sudah Ibu lakukan gitu, dan bagian mana kira-kira? Untuk yang diferensiasi itu bagian pembagian kelompok itu Pak itu. Nah cuman memang kendala itu ternyata kan saya harus ngecek dulu nih jawaban anak seperti apa, kan itu butuh waktu ya. Jadi seperti itu kurang ini sih kalau menurut saya yang diferensiasi itu kurang ngena gitu. Dan juga saya terburu-buru dengan waktu juga kan. Sementara saya harus memeriksa dulu ini anak, ini saya sekilas saja gitu. Jadi mereka dikelompokkan anak yang memang sepertinya pemahamannya sudah cukup bagus, ada yang pertengahan, ada yang memang harus ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi gitu. Itu yang diferensiasinya. Nah kalau yang sosial emosionalnya memang rencana awalnya itu yang dimunculkan itu adalah membangun relasi. Tadi juga mungkin secara tidak langsung mereka sudah otomatis ya karena berdiskusi dengan kelompoknya Pak gitu, untuk bisa menjawab pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka gitu. Cuma mungkin saya tidak menyebutkan saja, saya diharapkan kalian itu bisa bekerja sama dengan baik. Saya tidak menyampaikan yang seperti itu ya tapi mereka itu memang bekerja sama gitu di dalam kelompok itu, sehingga ada yang mereka bertukar pikiran juga. Itu sebenarnya membangun relasi juga dengan teman di kelompoknya. Apalagi mereka itu kan biasanya kelompoknya itu hanya ingin dengan itu saja ya, tapi dengan tadi cara pemilihan tadi disesuaikan dengan pemahaman anak, sepertinya mereka mau tidak mau harus mau bekerja sama dengan orang-orang atau dengan teman kelompoknya. Oke, jadi seperti itu ya, tadi udah melaksanakan diferensiasi lebih ke kesiapan anak ya, dengan cara kesiapan belajar anak dengan cara menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian hasilnya itu menentukan kelompoknya yang mana, seperti itu. Kemudian lanjut dengan diskusi kelompok ya, itu mengharapkan ada membangun relasi yang bertanggung jawab. Oke. Nah, dua hal ini yang menurut Bu Shelly tadi ingin harapannya sebetulnya ingin baik ya, tapi di pembelajaran masih agak kurang gitu. Kira-kira hal apa yang harus Ibu perbaiki gitu dari segi penerapan diferensiasi dan sosial emosionalnya yang tadi kemungkinan yang tadi menurut Bu Shelly kurang, itu apa hal yang harus diperbaiki sehingga mencapai yang kriteria yang Ibu harapkan tadi baik? Mungkin metode pembelajarannya juga ya kan, metodenya. Kemudian juga ini kan tadi saya sampaikan juga bahwa ini materinya memang hanya sedikit untuk pertemuan kali ini, sehingga di situ anak-anak tuh hanya memang benar dasar dulu gitu, hanya definisi dan karakteristik tentang drama itu sendiri. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ada unsur-unsur drama, mereka juga nanti akan menganalisis tayangan drama atau teks drama gitu. Mungkin di sana akan lebih variatif lagi, bahkan mungkin akan terlihat pembelajaran yang berdiferensiasinya itu nanti di pas materi-materi selanjutnya, submateri selanjutnya gitu. Kalau memang yang tadi itu karena memang masih awam, sehingga tidak yang terlalu complicated juga gitu permasalahannya. Nah, kira-kira tadi Bu Shelly menyebutkan metode pembelajaran ya. Nah, ada sudah kepikiran untuk metode pembelajaran di pembelajaran selanjutnya yang bisa diterapkan, yang mungkin bisa mengakomodir diferensiasi dan sosial emosional anak gitu. Belum, tapi nanti saya juga nanti saya searching gimana cari referensi lain gitu. Iya. Referensinya dari mana?
Biasanya sih saya dari internet ya, YouTube. Dari internet YouTube. Selain itu ada? Selain itu ada lagi? Mungkin diskusi juga dengan guru bahasa Indonesia. Diskusi dengan guru bahasa Indonesia. Kira-kira ada rencana kapan gitu mau Bu Shelly melaksanakan, misalnya tadi mencari informasi, kemudian bertanya, itu rencananya kira-kira? Karena kebetulan saya ada lagi di kelas 83 itu hari Senin gitu, yang koordinasi di sini akan Selasa, otomatis weekend ini saya harus cari-cari referensi pembelajaran yang tadi ya, perbaikan dari pembelajaran hari ini. Sebenarnya yang diferensiasi dan sosial itu emosional itu yang seperti apa gitu. Untuk materi selanjutnya itu tentang unsur-unsur drama. Jadi siswa itu lebih tentang itu lebih permasalahan itu lebih banyak lagi Pak kalau misalnya di unsur-unsur drama. Oh, di unsur-unsur drama ternyata lebih banyak lagi masalah ya. Mereka kan akan ada menganalisis drama. Nah, sudah ada gambaran mau seperti apa di pembelajaran materi unsur drama? Ada sedikit. Oke, mungkin nanti Bu Shelly bisa men-share ya ke saya pembelajarannya seperti apa, biar saya juga ada pengetahuan untuk saya sendiri. Selanjutnya yang di pra-observasi juga yang kemarin Bu Shelly sudah menyampaikan pengembangan diri ya. Nah, selanjutnya dari pengembangan diri Bu Shelly sendiri, rencana tindak lanjut untuk mengembangkannya apa kira-kira? Saya kan kalau hari ini kan sudah mencoba pembelajaran diferensiasi ya, dan sosial emosional hanya di 2 aspek saja. Kemudian untuk sosial emosional ini berrelasi ya, berrelasi. Kemudian diferensiasinya juga diferensiasi apa? Kesadaran belajar. Sedang belajar lebih ke mana proses? Persiapan belajar. Ya, nanti apakah ada yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Shelly? Ingin mengembangkan apa nanti di pembelajaran kira-kira? Oh ya, tentu saja mau ya Pak ya, inginnya gitu anak tuh memang jadi, kan nanti anak tuh akan ada praktik bermain drama juga, sehingga mereka itu memiliki minat terhadap pementasan drama nanti. Jadi antusias mereka itu seperti apa. Jadi sebenarnya anak tuh senang gitu, sepertinya kalau misalnya untuk bermain peran seperti itu ya. Cuman sekarang tinggal ini ya, harus banyak-banyak memberikan referensi kepada anak, karena rata-rata anak itu memang kalau misalnya tentang drama itu pasti masalahnya itu yang di kelas gitu ya. Seperti saya itu inginnya tuh nanti tuh anak tuh lebih luas lagi gitu materi tema dari dramanya itu sendiri. Jadi mereka harus sehingga minatnya itu harus lebih lebih ditingkatkan lagi terhadap drama. Aspek selanjutnya mungkin yang dikembangkan adalah menumbuhkan minat anak gitu ya Bu ya, tentang drama. Karena rencananya itu drama ini proyek saya dengan Pak Dini juga dengan SBK juga Pak. Jadi nanti ingin ditampilkan untuk akhirnya itu mereka ditampilkan dan mungkin nanti akan diseleksi sehingga bisa ditampilkan lagi yang kira-kira cukup bagus itu di acara pentas seni. Oh, di acara pentas seni sudah ada rencana? Iya, ada rencana. Kemudian untuk indikator mencapai ke pentas seni itu sudah dibuat oleh Ibu atau belum? Belum ya. Ya mungkin berarti nanti itu yang akan Ibu rencanakan ya selanjutnya. Oke, Bu Shelly, mungkin itu saja sih yang ingin saya ketahui ya tentang tadi pembelajaran yang sudah Ibu Shelly lakukan dan rencana tindak lanjut yang selanjutnya. Ya, mungkin itu saja Bu Shelly. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, coachingnya luar biasa, bagus sekali. Jadi nggak didominasi oleh Pak Ahmad. Terus komunikasinya bagus. Karena yang dinilai bukan ibunya tapi Pak Ahmad ya. Oh gitu. Kira saya bukan dinilai. Pak Ahmad. Oh saya banyak ngomong, Pak Ahmad yang dapat nilai. Jadi luar biasa ini. Pertanyaannya juga luar biasa ya. Terus gitu ya. Oke Pak. Kesimpulannya jadi ibu jadi melihat gimana kesimpulannya Bu? Ya agar ada gambaran